Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamala Syifaiyah Ahsaniyah, NIM 065, akan mempresentasikan hasil ulasan saya dalam materi yang kedua, yaitu Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Nilai-nilai kehidupan sudah mengacu pada nilai yang menjadi indikator nilai Pancasila. Inti dari kehidupan masyarakat Indonesia saat ini sudah mencerminkan hakikat nilai Pancasila. Yang pertama, nilai religi, yang kedua, nilai kemanusiaan, yang ketiga, nilai persatuan, yang keempat, nilai demokrasi atau Pancasila. Profil pelajar Pancasila saat ini sudah menjadi pegangan para pendidik untuk membentuk karakter bangsa. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Nilai-nilai luhur Pancasila menjadi refleksi perjalanan perjuangan bangsa Indonesia menjadi sebuah negara bangsa. Nilai-nilai tersebut yaitu nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, dan nilai religius. Nilai-nilai ini terintegrasi dalam Pancasila berupa ketuhanan, kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan yang membingkai perjalanan bangsa dari masa ke masa. Selanjutnya, nilai luhur masa awal Indonesia. Pada masa ini, aktivitas religi sudah terlihat di Indonesia yang berupa ritual-ritual atau upacara penguburan jenazah dan pemujaan roh nenek moyang. Nilai kemanusiaan sudah tercermin sejak zaman dahulu ketika ada upacara penguburan jenazah di mana semua orang ikut serta dalam upacara penguburan jenazah tersebut. Selanjutnya, masa kerajaan tradisional bervisi nasional. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia terus berkembang ketika adanya pengaruh asing dari India Cina yang masuk ke dalam Indonesia. Selanjutnya, terbentuklah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Majapahit dan Sriwijaya. Sebagai bukti bahwa perjalanan bangsa Indonesia memiliki kedudukan yang penting. Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya disebut sebagai negara tradisional yang bervisi dan berskala nasional, karena memiliki ciri suatu negara yang berbentuk negara bangsa. Ciri ini ditandai dengan bentuk kerajaan dan tata pemerintahan yang sudah bersifat berdaulat, wilayah yang pasti, dan rakyat sebagai pendukungnya. Selanjutnya, masa kolonialisasi dan imperialisme Barat. Dalam masa ini, bangsa Barat datang ke Indonesia dalam upaya perdagangan, yaitu mencari rempah-rempah dari Indonesia. Tetapi dalam perjalanannya, yaitu bangsa Barat, dalam hal ini Belanda, membentuk VOC pada tahun 1602 yang sebagai sebuah kongsi dagang Belanda, tetapi bertujuan untuk memonopoli perdagangan dan mencetak uang sendiri. Setelah melewati beberapa banyak peperangan, kemudian masuk pada masa kebangkitan kesadaran nasional. Dalam masa ini, bangsa Indonesia sudah mulai sadar perjuangan kesatuan nasional mencapai tonggak kesadaran nasional, yaitu Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yang isinya satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air, yaitu Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi ikrar politis dan psikologis yang disepakati bersama sebagai wujud penyatuan kesadaran nasional untuk membangun cita-cita kemerdekaan. Kemudian masa pendudukan Jepang. Jepang datang ke Indonesia. Jepang masuk ke Indonesia dengan membawa propaganda 3A, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Situasi ini mendorong bangsa Indonesia untuk bekerja sama dengan kolonialisme Jepang. Kemudian membentuk badan-badan resmi pemerintahan sebagai penyebaran ide-ide dari tokoh nasionalisme pergerakan bangsa, antara lain Gerakan 3A, yang kedua Putera atau Pusat Tenaga Rakyat, yang ketiga Peta Pembela Tanah Air, yang keempat Jawa Hokokai. Kemudian perumusan dan pengesahan Pancasila. Pancasila telah disahkan dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
Proses penrumusan Pancasila dilakukan secara berkala pada BPUPKI, sidang BPUPKI pertama, sidang panitia 9, dan sidang BPUPKI kedua. Pada akhirnya Pancasila disahkan sebagai dasar filsafat negara. Perumusan Pancasila dimulai pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 oleh 3 tokoh bangsa Indonesia. Yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Mr. Supomo, yang ketiga Insinyur Soekarno. Setelah gagasan-gagasan rumusan Pancasila telah ditetapkan, Insinyur Soekarno baru mengumumkan Pancasila pada pidatonya, yaitu tanggal 1 Juni 1945. Draft rumusan Pancasila ini masih ada proses lanjutannya, yaitu dalam Piagam Jakarta. Isi Piagam Jakarta yang merupakan penggabungan dari 3 usulan Mr. Supomo, Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno, yaitu yang pertama, ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah terjadi perundingan, adanya perubahan pada sila pertama Pancasila. Rumusan terakhir ini menjadi rumusan yang telah beredar dan secara luas kepada masyarakat. Rumusan ini berisi Pancasila berisi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. PPKI mulai bekerja sejak tanggal 9 Agustus 1945 yang terdiri dari 21 orang. Selanjutnya, dinamika Pancasila. Pancasila mengalami dinamika perubahan dan penggantian sejak masa menjelang proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, masa pembentukan negara Indonesia, masa Orde Lama yaitu tahun 1945 sampai tahun 1965, masa Orde Baru 1968 sampai 1998, masa reformasi dan pasca reformasi 1998 hingga saat ini. Kesimpulannya, Indonesia sebagai tempat lahirnya konsepsi Pancasila memiliki nilai-nilai luhur perjuangan bangsa Indonesia untuk membentuk suatu bangsa dan negara. Indonesia memiliki beragam nilai luhur yang akhirnya menjadi inti historis, kultural, dan filosofis pada makna filsafati Pancasila. Pandangan hidup bangsa dan sebagai nilai esensial kehidupan bersama di Indonesia terintegrasi dalam Pancasila berupa nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sampai masa kini. Fleksibilitas Pancasila membingkai nasionalisme menjadi aset penting bagi kehidupan dalam kemajemukan budaya, agama, suku, geografis, pengalaman sejarah, dan kehidupan paradoks utuh. Dan kehidupan paradoks butuh kesadaran bersama yang baru secara rohania sebagai bangsa. Demikian ulasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.